Selamat pagi pemirsa setia dari Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Opa, Oma, Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya, Ibu Susi dan Romo kita. Romo Yohanes Kade Ariana. Kembali lagi dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Romo, luar biasa kita boleh kembali bertemu. Merah dan putih, saya juga merah dan putih. Kita semangat untuk 17 Agustusan ya Romo ya. Iya. Kita sudah siap-siap dengan semangat. Ya. Luar biasa sekali. Merah dan putih juga warna kerahiman. Wah, kerahiman, betul Romo. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan membahas Santa Clara dari Assisi. Ini Santa yang luar biasa ya Romo ya. Dengan kesederhanaannya. Saya sedikit tadi di belakang mendengar Romo menceritakan tentang Santa Clara. Tapi saya mau lebih banyak lagi Romo cerita tentang Santa Clara ini. Silakan Romo. Santa Clara dilahirkan tahun 1193 di kota Assisi, Italia. Nama Clara itu berarti cahaya, terang, masyur, mulia. Dalam bahasa Latinnya itu clarus. Ya. Beliau dilahirkan dalam lingkungan bangsawan Assisi. Ya. Jadi keluarganya orang berada, ya, orang yang berpengaruh. Yang dihormati ya Romo. Ya. Namun rupa-rupanya meskipun dididik dalam lingkungan keluarga yang kaya, tetapi nilai kemanusiaan dalam arti secara menyeluruh itu terungkap dalam dirinya yang tetap hidup sederhana dan sejak kecil dia peduli dengan orang miskin. Hanya karena hidup dalam lingkungan bangsawan, keluarga kaya, dia sedikit dibatasi untuk dekat dengan orang yang miskin. Ya. Sampai akhirnya dia melihat sosok Fransiskus Assisi. Melihat hidupnya, khotbahnya, pengajarannya, dia tergerak. Apakah saya sebagai seorang perempuan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki seperti Fransiskus Assisi? Lama terdengar suara itu dalam hatinya, antara berani, tidak, tapi akhirnya ia memberanikan dirinya dan datang kepada Santo Fransiskus Assisi, kemudian mendapatkan wejangan dari Fransiskus Assisi, dan kemudian dia memutuskan menjadi pengikut Santo Fransiskus Assisi. Dan dia diterima di sebuah gereja, yaitu Gereja Ratu Para Malaikat di daerah Porti Uncula tahun 1212. Pada waktu itu usianya 18 tahun. Ya. Clara itu pas seorang gadis yang cantik, yang luar biasa. Namun merelakan ya usianya yang belia sebagai seorang gadis dari keluarga terpandang, keluarga kaya, dan hidup dina seperti Santo Fransiskus. Dia lepaskan semuanya. Iya. Kemudian dia mengganti pakaiannya sebagai seorang bangsawan yang indah dan ditukar oleh Santo Fransiskus dengan jubah kasar. Ya. Demikian pula rambut Santa Clara itu yang terurai panjang, ya, dipotong, ya, sehingga dia menjadi pribadi yang nampak sederhana dan menghayati hidup dina seperti Fransiskus dan kawan-kawannya. Ya. Dan untuk melindungi Clara dari pengaruh keluarganya, dia dititipkan di sebuah biara Benediktin, ya, biara suster-suster Benediktin di kota Bastia.
Jauh Romo? Masih di daerah Assisi. Oh. Tentu hal itu membuat keluarganya itu bingung, panik, dan mereka mengutus orang untuk mencari di mana keberadaan Clara dari seluruh biara-biara yang ada di Assisi. Akhirnya ditemukan di daerah biara Bastia, di biara Suster Benediktin ini. Kemudian adiknya Agnes membujuk supaya ia pulang, tetapi dengan tegas Clara menolaknya. Ia ingin menjadi milik Tuhan Yesus, milik Kristus. Ia ingin hidup miskin seperti Kristus. Memang dalam perkembangannya nanti, itu adiknya Agnes juga nanti mengikuti Santa Clara ini. Jejak kakaknya juga ya Romo ya. Dan juga ketika ayahnya meninggal, mamanya yang sudah menjanda juga ikut Clara dan masuk dalam biaranya. Jadi satu keluarga. Dia seperti lilin kecil yang ada di tengah keluarganya Romo. Iya, Semua menerangi. orang bisa melihat dia. Iya. Itu. Berapa lama Romo waktu itu Santa Clara bersama teman-temannya itu sampai Santa Clara itu katanya dalam pelayanannya pun dia sakit saat itu Romo? Iya. Setelah menjadi pengikut Santo Fransiskus Assisi, ia ditugaskan di sebuah biara dekat Assisi, itu biara San Damiano. Ya. Kurang lebih 40 tahun dia menjadi prior atau pemimpin biara. Ya. 29 tahun kemudian dia mengalami sakit, ya. Tentu juga karena hidupnya yang sederhana, hidup miskin. Puasa juga Romo katanya. Iya, jadi dalam biaranya itu memang menghayati Silentium Magnum. Ya. Jadi banyak hening di dalam Tuhan. Ya. Mereka juga makanannya tuh sangat sederhana. Ya. Tidak makan daging, pantang daging. Dan juga mereka tidak mempunyai apa-apa. Memang diharuskan begitu atau bagaimana Romo? Atau karena memang mereka nggak punya uang? Ya, tentunya memiskinkan diri Romo. Iya, background keluarga kaya pasti bisa ya, pasti keluarganya pasti ingat kan, dan mungkin dia juga bisa minta ya, atau mungkin mereka bisa juga bekerja, tetapi karena ingin menghayati, ya, menghayati hidup miskin seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dalam firman itu mengatakan anak manusia ya tidak mempunyai liang untuk mencucukkan kepalanya. Artinya ya tidak punya apa-apa. Nah itu. Dan ini dihayati oleh Santa Clara. Dia mau menghayati hidup miskin dalam roh ya. Sebagaimana juga dalam kitab suci itu orang miskin atau kaum Anawim karena kemiskinannya menyadari dalam dirinya tidak punya apa-apa. Kekayaannya adalah Tuhan sendiri. Ya. Sehingga sebagian orang mencibir mereka terlalu miskin. Dan waktu itu Santa Clara itu menanggapinya dengan katanya yang indah sekali. Ya. Kata mereka, kita ini terlalu miskin. Tetapi suatu hati yang mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, betulkah sungguh-sungguh miskin? Jadi kata-kata Santa Clara ini bagi saya itu sangat mendalam maknanya. Jadi suatu hati yang memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Sempurna, semua berasal daripadanya, termasuk kekayaan yang ada di dunia ini. Apakah hati yang memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya itu sungguh-sungguh miskin? Ya. Ini bagi saya kata-kata yang
yang dahsyat ya. Orang kaya saja milik segala-galanya. Kalau dia tidak memiliki Tuhan, sekarang dia sakit, mati, kekayaannya sia-sia saja. Ya. Tapi kalau memiliki Tuhan, Tuhan memberkati orang saat ini, dia kaya, dia bisa kaya dengan berkat yang diberikan. Ini. Jadi ini yang dihayati oleh Santa Clara. Bahkan seorang paus pada zamannya meminta Santa Clara supaya dia dan biaranya ya mempunyai sedikit kekayaan untuk menghidupi biara mereka, dan dengan tegas dia menolaknya. Dan dia ingin menghayati kemiskinan Tuhan Yesus. Ya. Memang dalam perkembangannya itu dia diizinkan ya hanya untuk hidup dari derma, tetapi Clara dan juga para biarawati yang bersamanya tetap menghayati kemiskinan, kesederhanaan, kedinaan. Itu karena, terus bagaimana dengan pelayanannya Romo? Kalau misalnya dia tidak makan daging, dari mana gizinya Romo? Bagaimana mereka bergerak untuk melayani Romo? Pelayanannya bagaimana dengan Santa Clara ini Romo? Ya, bukannya tidak makan ya, ya tetap makan. Kita ketahui kan namanya protein itu kan tidak hanya dari dagingnya saja, ya, yang gitu hewani saja ya, tetapi juga ada yang nabati dari tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Nah itu sehingga dari sana mereka bisa menghayati hidup sehari-hari. Ya. Kemudian ya pelayanan mereka sebagaimana hidup di biara itu pendoa bukan saja bagi diri mereka, tetapi juga orang-orang yang datang yang minta doa mereka. Ya. Juga mereka juga akan menerima, walaupun mereka ada klausura ya terbatas, ada momen-momen tertentu mereka juga ya mendengarkan atau memberikan nasihat kepada orang-orang pada pesiarah yang datang. Demikian. Dan yang menarik itu ketika ia memimpin biara, pada saat dia boleh katakan itu sakit. Ya. Pada waktu itu ada tentara, ya rupanya zaman perang, ya, yang sangat kasar itu datang mau ya menghancurkan atau mau menyengsarakan para biarawati. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Clara itu masuk ke kapelnya, kemudian ia mengambil monstran dan dia menempatkan monstran itu supaya dilihat oleh para tentara, dan dalam hati dia berdoa, Tuhan, sudilah menjaga para suster-susterku, karena pada saat ini aku tidak dapat menjaga dan melindungi mereka. Dan dari dalam suara hatinya dia mendengar bahwa Tuhan Yesus yang nantinya akan menjaga, melindungi para susternya. Dan memang terjadi setelah itu. Ya. Jadi setelah doa Clara, monstran ditatakan, dan para serdadu melihat monstran itu, mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut, dan akhirnya membiarkan biara mereka, sehingga mereka aman, mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Jadi ternyata suster Santa Clara ini dia menjadi biarawati yang berdoa. Ya, kontemplatif. Ya. Jadi setiap saat dia berdoa untuk kita semua. Untuk semua ya. orang ya. Ya, puji Tuhan ya Romo ya. Masih kita memang Katolik itu kaya sekali ya Romo ya. Dengan segala berbagai bidang, setiap hamba-hamba Tuhan itu dipakai dengan caranya sendiri ya Romo ya. Ini luar biasa sekali Romo. Terima kasih Romo. Mungkin Romo ada sedikit tambahan untuk Santa Clara. Iya. Jadi Santa Clara ini sungguh konsisten ya, mengikuti jejak sahabatnya
Santo Fransiskus Assisi ya. Walaupun kemudian dia mendirikan ordo yang dikenal dengan Santa Clara, namun tetap mengikuti semangat Injil dari Fransiskus Assisi ya. Dia wafat tanggal 11 Agustus 1253. Kemudian 2 tahun setelahnya, tahun 1255, itu dia digelar Santa. Jadi prosesnya cepat sekali ya. Prosesnya cepat sekali ya Romo ya. Jadi 2 tahun setelah kematiannya langsung digelar sebagai Santa, orang suci. Ya memang dari kehidupannya ya, bisa menunjukkan ya, berdoa dan juga peduli dengan orang miskin pastinya ya. Pasti. Ya. Kita meskipun dia kaya tetapi tidak silau, tidak nyaman, tidak mapan dengan kekayaannya. Itu. Luar biasa ya Romo ya. Iya. Saya kagum juga Romo, kebetulan kami di sini hari ini Orang Kudus hari ini kita di bawah naungan komunitas dinamakan Santa Clara Romo. Ya. Hari ini sangat yang luar biasa. Semoga kami para volunteer bisa berbuat sama seperti Santa Clara yang kita junjung tinggi dalam komunitas ini, agar kita sama-sama boleh menjadi rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Ya. Luar biasa. Terima kasih Romo. Sebelum kita tutup acara ini, Romo kami persilakan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan kepada kami Santa Clara yang meskipun dari keluarga kaya, namun tidak nyaman dalam kekayaannya. Justru ia memilih Dina, miskin seperti Yesus Kristus putramu. Dia memberikan dirinya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berkekurangan. Ia bersama suster-susternya menghayati hidup miskin dalam roh, sehingga hati mereka kaya oleh karena berkat dan kasih-Mu. Kiranya keteladanannya menginspirasi kami di zaman modern ini untuk tetap berani menghayati kemiskinan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Clara, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk pagi hari ini. Saudara, kita akan berjumpa lagi di acara yang akan datang di dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini.